Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, sehingga berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik selaku muslim maupun selaku muslimah, yaitu thalabul ilmi. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kita masih membahas khutbah atau ibtitah atau muqaddimah dari kitab Tauhid. Alhamdulillah kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan sudah membahas wassalatu wassalamu ala man ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Yang belum, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sholawat berserta salam, yang arti sholawat kemarin secara panjang lebar sudah disampaikan, di mana musannif mengawali susunan kitab ini
dengan membaca sholawat. Yang pertama atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dasarnya adalah karena membaca sholawat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ayatnya sudah kita semuanya hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dasar ayat sehingga musannif memulai menyusun kitab ini diawali dengan sholawat. Kemudian sholawat ini pula bukan saja disampaikan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi disampaikan juga kepada wa ala ahli dan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaknai wa ala alihi dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga itu terbagi kepada dua bagian. Bagian yang pertama, keluarga secara biologis. Apa? Keluarga secara biologis. Jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya keturunan secara biologis. Kemudian yang kedua, keturunan ditinjau dari sisi agama. Makna wa ala alihi yang kedua, yaitu keturunan ditinjau dari sisi agama, disebutnya kullu taqiyyin, setiap yang bertakwa. Ai kulli fardin min abrodi taqiyyin, setiap siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tergolong keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disebut semoga mendapatkan rahmat dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah atas keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga terbagi dua, keluarga secara biologis dan keluarga ditinjau dari sisi agamis. Keluarga biologis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah secara agamis kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu adalah keluarga daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan doa terus menerus, maka jadilah kita orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah tergolong daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keselamatan, maka rahmat Allah dan keselamatan sampai juga kepada kita. Tidak hanya kepada keluarga Nabi secara biologis, secara keturunan turun. Yang menjadi persoalan kepada kita, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum? Ini yang menjadi persoalan. Oleh karenanya, pemahaman terhadap takwa menjadi penting. Apa itu takwa? Tolong perhatikan baik-baik. Para ulama telah membuat takrif atau definisi daripada takwa. Ma huwa takwa? At-taqwa huwa wiqayatun nafsi mimma yubghidullah, ay mimma yubghidu rabbik. Apakah takwa itu? Takwa itu adalah wiqayatun nafsi, menjaga diri, mimma yubaghidullah, mimma dari perbuatan yang mendatangkan murka Allah, ay mimma yubghidu rabbik, dari perbuatan yang mendatangkan murka Tuhan kamu. Itu arti daripada takwa. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Untuk dapat menjaga diri dari perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, itu dengan dua perkara. Yang pertama, bimtisalil awamirillahi wajtinabil manhiyatihi, yaitu dengan cara yang pertama melaksanakan setiap perintah Allah, wajtinabil manhiyatihi, dan dengan cara menjauhi setiap larangan Allah. Banyak orang yang mengartikan apa itu takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini jalan takwa, bukan takwa. Sementara definisi takwa, wiqayatun nafsi mimma yubghidullah, menjaga diri dari perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Dengan cara apa menjaga diri yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara
bimtisalil awamirillahi wajtinabil manhiyati. Ngajinya kayak begitu. Dengan cara melaksanakan setiap perintah Allah, wajtinabil manhiyatihi, dan menjauhi larangan Allah. Di sini dijelaskan bimtisalil awamirillahi, bukan dengan bifa'li, bukan, tapi memakai kata-kata imtisal. Kenapa memakai kata-kata imtisal tidak bifa'li, dengan melaksanakan, dengan melakukan, tapi bimtisal? Sebab di dalam kata-kata imtisal itu terkandung di dalamnya ar-roja. Di dalam kata-kata imtisal terkandung di dalamnya adalah ar-roja. Apa itu ar-roja? Harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ada roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebutnya takwa. Karena banyak orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sekedar melaksanakan, tidak ada roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan. Ini bukan takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, akan tetapi di dalamnya ada harap kepada Allah, ada roja kepada Allah. Makanya yang digunakan kata-kata imtisal, bukan bifa'li awamirillah, akan tetapi bimtisalil awamirillah. Adik-adik santri harus paham. Yang kedua, wajtinabil manhiyat. Takwa itu dengan menjauhi larangan Allah. Yang digunakan ijtinab, bukan tarku, bukan bitarkil manhiyatihi, bukan, tapi wajtinabil manhiyatihi. Karena ijtinab dan tarku itu berbeda. Seorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ijtinab, di dalamnya terkandung al-khauf. Apa? Di dalamnya terkandung al-khauf. Kenapa saya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena saya takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah. Tapi kalau dengan kata-kata atarku, itu di dalam atarku itu tidak terkandung al-khauf, tapi di dalam al-ijtinab terkandung al-khauf. Karena syarat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar sampai kita kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya itu harus ada roja, ada harap kepada Allah.
lagi ngigo, sedang ngigo. Saya sholat karena ada harap. Dengan saya mendirikan sholat, Allah memberikan pahala kepada saya. Dengan saya melaksanakan sholat, Allah menggugurkan dosa saya. Dengan saya melaksanakan sholat, Allah akan menghilangkan azab kubur kepada saya. Dengan saya meninggalkan sholat, besok ketika dihisab dari seluruh amal-amal perbuatan, maka karena sholat didirikan, maka seluruh amal-amal yang baik dari mulai yang kecil sampai yang besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya melaksanakan sholat? Karena kalau saya melaksanakan sholat, saya akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kenapa saya melaksanakan sholat? Karena saya berharap, saya roja kepada Allah. Allah akan selamatkan saya di jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa saya melaksanakan sholat? Karena saya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika usai sholat, salam ke sebelah kanan, salam ke sebelah kiri, maka futihat lahu abwabul jannah bi ayyi babin sa'at. Ini yang disebut dengan takwa. Dalam pelaksanaan perintah Allah, terkandung di dalamnya adalah hujjah. Kemudian yang kedua adalah wajtinabil manhiyatihi, dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya tidak atau saya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abah ingin buat satu contoh. Duit punya, mobil ada, bensinnya cukup, si dia sudah telepon terus, halo, ini malam minggu, mobil, duit, ibu bapak lagi tidak ada, si dia telah telepon. Kalau dia ada ijtinab, maka ia akan jawab, inni akhafullah. Ini namanya takwa. Dia meninggalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada rasa khauf, ada rasa takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada seseorang yang meninggalkan perintah, yang menjauhi larangan Allah, bukan karena rasa khauf, karena duit enggak punya, kendaraan tidak ada, sehingga ia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan takwa. Seorang punya jabatan tinggi, kalau ia tanda tangan akan mendapatkan uang, karena ia akan mendapatkan sogokan, akan mendatangkan uang riswah. Maka ketika disodorkan lembaran untuk ditandatangan sudah bermaterai, maka ia katakan, ini
akhafun. Padahal kesempatan cukup besar untuk mendapatkan sesuatu. Karena sesuatu itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan takwa itu melaksanakan perintah Allah karena ada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan Allah karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutnya adalah takwa. Kalau ada dua sifat ini di dalam diri kita, melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala karena ada roja kepada Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala karena ada khauf terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, baru orang itu dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada di dalam diri kita, maka kita akan tergolong orang yang mendapatkan doa daripada kitab ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ketika disebut wa ala alihi, di situ ada nama kita, karena kita tergolong orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita adalah bagian daripada wa ala alihi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi agamis yang disebut dengan kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang mendapatkan doa keselamatan, doa rahmat, wasahbihi, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu makna daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini, mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Itu yang disebut dengan sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan sahabat muhajirin, dan yang kedua yang disebut dengan sahabat ansor. Dan yang mengatakan ini bukan saja definisi daripada tentang sahabat, akan tetapi lebih jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori walladzina tabi'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah
Allah sendiri menyampaikan dalam firman-Nya bahwa sahabat itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama sahabat muhajirin, dan yang kedua sahabat ansor. Siapa sahabat muhajirin itu? Sahabat muhajirin, kembali kepada definisi daripada sahabat, ialah orang yang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengimani, meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan sebagai Rasul, kemudian ia ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini disebutnya sahabat muhajirin. Orang yang berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia meyakini, mengimani bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan sebagai Rasul, kemudian ia ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutnya sahabat muhajirin. Kemudian yang kedua sahabat ansor. Siapakah sahabat ansor itu? Sahabat ansor adalah, kembali kepada makna pertama, orang yang berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia meyakini, mengimani atas kenabian dan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang itu adalah orang-orang Madinah yang menyambut dan menerima kedatangan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada berapa jumlah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Berdasarkan catatan sejarah, jumlah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka sahabat-sahabat muhajirin atau mereka sahabat-sahabat ansor? Jumlahnya ada 124.000 sahabat. 124.000 sahabat, sama dengan jumlah para nabi dan para rasul. 124.000 para nabi dan para rasul. Apakah sahabat-sahabat muhajirin atau sahabat-sahabat ansor? Maka mereka selalu mendapatkan kiriman sholawat dan salam setiap kali seseorang membaca sholat. Setelah sholawat disampaikan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, dan kedudukan para sahabat itu adalah ahli surga, yang menyatakan bahwa para sahabat yang 124.000 sahabat, apakah mereka sahabat-sahabat muhajirin atau sahabat-sahabat ansor? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang-orang
sahabat-sahabat Muhajir wal Ansori dan sahabat-sahabat Ansor. Kita lewat dulu. Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoi kepada mereka. Mereka masih ada di alam dunia. Akan tetapi Allah telah istiharkan, telah umumkan kepada dunia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka. Tidak ada pangkat dan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan orang yang telah mendapatkan ridho Allah. Dan sahabat-sahabat itu Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah telah meridhoi terhadap 124.000 sahabat. Apakah sahabat Muhajirin atau sahabat Ansor? Sampai di situ tidak, bahwa Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, wa addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Wa a'addalahum, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji lahum kepada mereka, sahabat-sahabat, baik kepada sahabat-sahabat Muhajirin maupun kepada sahabat-sahabat Ansor. Janji dengan apa? Jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka seluruh para sahabat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam. Jadi sahabat-sahabat itu dipastikan mereka nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha, itu di tengah-tengah ada walladzina tabauhum bi ihsan. Ini walladzina tabauhum bi ihsan ini buat siapa? Ini kalau buat anak-anak santri sudah hafal ayatnya. Walladzina tabauhum bi ihsan ini bukan sahabat, bukan sahabat, akan tetapi mendapat perlakuan yang sama seperti kepada para sahabat, di mana Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum meridhoi kepada mereka, dan di mana Allah Subhanahu wa taala wa'adalah jannatin tajri tahtal anharul khalidina fiha, padahal mereka bukan sahabat. Siapa? Kita. Ini kita nih bisa mendapatkan ridho Allah seperti Allah memberikan keriduan kepada para sahabat, di mana kita juga mendapatkan janji Allah akan dimasukkan ke dalam surga nanti di akhirat seperti Allah berjanji kepada para sahabat. Asal dengan catatan tabahuhum, walladzina tabahuhum, ittiba kepada para sahabat, ittiba kepada ikut cara-cara sahabat untuk sampai kepada tingkat walladzina tabahuhum bi ihsan. Ada 6 perkara
harus kita lewati. Padahal kita bukan sahabat, akan tetapi Allah akan memperlakukan kita seperti kepada para sahabat. Kita akan mendapatkan ridho Allah, dan kita kelak di akhirat diberikan janji oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijanjikan kepada para sahabat. Ada berapa? Ada 6. Kalau Abah sampaikan sekarang, maka butuh waktu 1 jam. Insya Allah yang 6 kita akan sampaikan 2 pekan yang akan datang. Tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi sebelum Abah tutup, agar kita mendapat kedudukan seperti sahabat, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan janji dengan surganya Allah nanti di akhirat. Jadi 2 pekan yang akan datang kita duduk kembali di sini. Kita akan bahas yang 6 perkara yang harus kita lakukan, karena dengan 6 perkara apabila kita lakukan, kedudukan kita akan seperti para sahabat yang akan diperlakukan oleh Allah. Allah meridhoi kita dan Allah janji kepada kita seperti Allah ridho kepada para sahabat dan Allah janji kepada para sahabat dengan surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.